Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Masih di kawasan Kars Maros. Selain sarang burung walet dan madu, terdapat pula kotoran kelelawar yang bisa dimanfaatkan warga. Untuk mencapai lokasi, kami harus melintasi muara. Di sepanjang perjalanan, mata saya dimanjakan oleh megahnya tebing Kars yang menjulang tinggi. Belum juga sampai, hujan turun lagi. Namun ini bukanlah penghalang bagi Daeng Gasing dan Anto. Hujan maupun cerah, demi mencari nafkah, mereka tetap bekerja. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai daratan. Beruntung, hujan tidak lama. Setelah turun dari perahu, kami masih harus berjalan menuju lokasi, melintasi rimbunnya rerumputan. Setelah lebih dari 30 menit kami berjalan, mulut goa yang lebar pun terlihat. Sesampainya di pinggir tebing, saya kembali bersiap mengenakan perlengkapan keamanan. Dari kejauhan, goa terlihat pendek. Namun setelah mendekat, ternyata trek menuju ke goa cukup berbahaya. Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Pertama-tama kami harus naik melalui tangga bambu ini. Karena tidak terbiasa, saya cukup kesusahan untuk naik. Benak saya pun dihantui rasa takut. Bagaimana tidak? Tangga bambu ini sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Jika tidak hati-hati, bisa saja saya terpeleset. Berbeda dengan Daeng Gasing dan Anto yang sudah berpuluh-puluh tahun mengambil kotoran kelelawar. Dengan mudahnya mereka naik tanpa alat pengaman sama sekali. Setelah tangga bambu, kami harus melintasi lubang yang cukup sempit. Minimnya pijakan membuat tangan harus kuat menahan beban badan. Kami akhirnya tiba di titik aman pertama. Tanah coklat seperti pasir inilah yang dicari. Warga biasa mencari kotoran seminggu sekali. Jeda waktu 1 minggu ini adalah waktu paling pas agar kotoran menjadi halus seperti pasir. Jika sudah halus, kualitasnya semakin tinggi. Kelelawar dikategorikan sebagai makhluk berbahaya. Pada kelelawar, ada 137 virus yang bisa menghuni dan 61 diantaranya bisa ditularkan ke manusia. Bahaya yang mengancam warga pencari kotoran kelelawar sangat banyak. Bukan hanya akses yang sulit, namun berbagai virus bisa menyerang kapan saja. Seakan tak peduli dengan segala resiko kesehatan yang mengancam, kami mulai memasukkan kotoran ke dalam karung. Dengan sekuat tenaga, saya menahan bau dari kotoran kelelawar. Kenapa harus dari kotoran kelelawar? Buat tambah-tambah biaya hidup juga. Ada juga yang separuh kita kasih ke sawah, bukan ke sawah untuk pengganti pupuk. Kekayaan Kars di Sulawesi Selatan tak bisa disangka lagi. Namun, indah dan megahnya ternyata menyimpan cerita warga yang masih tertatih mencari penghidupan dari Kars Maros. Dilema melindungi kekayaan alam dan upaya modernitas untuk kemajuan warga memang menjadi persoalan hingga hari ini.